Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak ibu yang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat datang di media pembelajaran tematik 4. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengetahui manfaat energi listrik. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi. Dan yang ketiga, dengan memahami teks, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Mari kita amati gambar ini bersama-sama. Gambar apakah ini? Ayo tebak anak ibu, ini gambar apa? Pasti anak ibu tahu. Ini adalah gambar matahari. Matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh makanan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bergantung pada matahari. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan awalilah segala aktivitas kita dengan doa sebagai bukti kesyukuran kita kepada karunia Tuhan. Salah satu manfaat matahari bagi manusia adalah untuk kegiatan menjemur. Sedangkan untuk tumbuhan, matahari berfungsi dalam proses fotosintesis. Tahukah anak ibu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan untuk tumbuhan yang dibantu menggunakan cahaya matahari. Sedangkan untuk hewan, matahari berfungsi sebagai tempat untuk menjemur dan mengeringkan badan. Mari kita mengamati. Pada gambar ini tampak seorang laki-laki sedang menonton TV. TV atau televisi merupakan salah satu benda yang memanfaatkan energi listrik. Energi listrik sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat energi listrik yang pertama adalah 1. Listrik untuk penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Dengan adanya lampu, kita dapat beraktivitas pada malam hari seperti belajar, membaca, bermain, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Dapatkah anak-anak ibu menyebutkan manfaat lampu yang lainnya? Manfaat energi listrik yang kedua yaitu listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan energi panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan energi panas antara lain adalah setrika listrik, penanak nasi, rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Andaikan tidak ada setrika listrik, tentu pakaian anak ibu sehabis dijemur tidak dapat disetrika. Akibatnya, pakaian tadi menjadi tidak rapi. Bayangkan jika kita mengenakan pakaian seragam sekolah tetapi yang tidak rapi. Pasti malu bukan? Manfaat energi listrik yang ketiga yaitu listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya, untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, dan mesin cuci. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Misalnya adalah mesin cetak, mesin penutup botol, mesin ban berjalan, dan lain-lain.
Jika sehari atau 1 jam saja listrik mati dan mesin-mesin tersebut berhenti beroperasi, maka coba bayangkan berapa besar kerugian yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Ayo kita sama-sama mengamati gambar berikut. Perhatikan benda-benda yang ada pada gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, benda apakah yang memanfaatkan energi listrik? Mari kita jawab bersama. Pada gambar tersebut, ada 4 alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik. Yang pertama yaitu televisi. Televisi kita gunakan untuk menonton. Pada televisi, energi listrik diubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Yang kedua yaitu lampu. Apa kegunaan lampu? Yaitu untuk menerangi ruangan. Pada lampu, energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Yang ketiga yaitu kulkas. Apa kegunaan kulkas? Kulkas digunakan untuk mengawetkan makanan. Energi listrik yang digunakan pada kulkas dirubah menjadi energi panas. Yang keempat yaitu AC. Apa kegunaan AC? AC digunakan untuk mendinginkan ruangan. Pada AC, energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari semuanya berasal dari sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan berbagai jenis sumber daya alamnya. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar ketersediaannya tidak punah. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Mengapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena keberadaannya selalu terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Mengapa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Hal itu karena jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus hemat dan bijak dalam mengelola sumber daya alam yang ada, apapun itu jenisnya. Oke anak-anak ibu, sekarang kita berlatih ya. Kerjakanlah keempat soal di bawah ini ke dalam buku tulismu. Sekian pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan mengerjakan latihan, semoga bermanfaat dan semoga anak ibu paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.